Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisha wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian dan ta'lim kita, masih membahas risalah usul dakwah salafiyah, prinsip dasar dakwah salafiyah, buah karya dari Asy-Syaikh Abdul Salam Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sekarang kita masuk kepada poin yang ke-8 atau landasan yang ke-8 di antara prinsip dasar dakwah salafiyah. Kata beliau, al-aslu ats-tsamin, poin yang ke-8, iltizamuna bima dalla alaihi al-kitab was sunnah wa ajma'a alaihi salaful ummah fi muamalati a'immatina wa hukkamina. Ya, kalau diterjemahkan yaitu mentaati para pemimpin sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman salaful ummah. Ya, dan pembahasan ini sudah berkali-kali kita bahas, dan alhamdulillah kita juga telah membuat satu daurah yang berkaitan dengan taat waliil amr, taat kepada para pemimpin di Masjid Asy-Syifa. Cuman pembahasan ini memang perlu diulang-ulang karena dia benang tipis antara orang yang berpahaman Al-Quran dan As-Sunnah dan yang menyimpang dari pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Dan membicarakan pemerintah adalah perkara yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin dan orang-orang yang menyimpang jauh dari jalan Allah Azza wa Jal dan dari sunnah Nabi SAW, menjadikan kesalahan para pemimpin bumerang untuk menjatuhkan mereka dan juga keluar dari ketaatan mereka dan merusak keadaan serta menghilangkan keamanan. Maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia datang dan tampil untuk benar-benar menjelaskan kepada umat bagaimana sikap yang benar terhadap hukam, para pemimpin, dan juga a'immah. Ya, karena Islam terkenal agama wasat, agama yang berada di tengah-tengah, wasatiyah. Dia tidak berlebihan dan juga tidak merendahkan. Maka itu juga prinsip yang dipegang dan dianut oleh Ahlus Sunnah terhadap hukam, para pemimpin. Artinya dia tidak berlebihan di dalam membenarkan semua yang dilakukan oleh para pemimpin, dan juga dia tidak khuruj, tidak keluar dari kepemimpinan yang sah. Maka dia berada di tengah-tengah, mendengarkan dan juga taat kepada perintah para pemimpin selama tidak menyuruh kepada
kemaksiatan. Kalau menyuruh kepada kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak boleh mendengarkan dan juga tidak boleh taat. Dan mereka ahlus sunnah wal jamaah juga sabar terhadap kezaliman para pemimpin dan penindasan mereka. Karena sabar terhadap kezaliman para pemimpin yang pertama membawa maslahat yang sangat besar. Dan maslahat yang paling besar adalah al-aman, keamanan dalam satu negara. Karena dengan nikmat aman, seseorang bisa beraktivitas, bisa berdakwah, bisa belajar, anak-anak bisa sekolah, seseorang bisa mencari nafkah, dan yang paling besar terjaga darah dan juga hartanya. Maka darah seseorang tidak terjaga dan jiwanya tidak mungkin ditumpahkan darahnya kalau seandainya ada keamanan. Hal yang paling cepat menghilangkan keamanan yaitu terjadi kerusuhan dalam satu negara, satu wilayah yang menyebabkan pertumpahan darah satu dengan yang lainnya. Safakud dima. Maka ini Islam datang menjaga harta pemeluknya, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga iman dan seterusnya. Maka hal itu tidak bisa terjaga kecuali apabila memegang prinsip yaitu taat waliyil amr, taat kepada para pemimpin. Makanya seseorang ya ikhwah, ketika dia mentaati pemimpin, dia niatkan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan dia mencari muka atau meminta-minta, tapi dia menjalankannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan itu dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla, dan dengan itu dia mendapatkan maslahat yang besar buat dirinya, keluarganya, dan kaum muslimin secara umum. Dan Nabi SAW telah menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau nanti akan keluar pemimpin-pemimpin yang zalim, yang dia tidak peduli dengan rakyat, dan dia memiliki sifat asarah. Asarah yaitu keegoisan, rakus. Dia mementingkan diri pribadinya dan dia melupakan orang-orang yang di bawah dia yang bertanggung jawab untuk dia nafkahi. Dan ini namanya sifat atharah. Dan ini telah disabdakan oleh Nabi SAW 14 tahun yang lalu. Maka Nabi SAW memberikan wasiat kepada kita semua, isbiru. Ya, kalau kita bertemu dengan pemimpin-pemimpin seperti itu, maka sabar. Sampai kapan? Hatta talqauni 'alal hawd. Sampai engkau berjumpa kepadaku di telaga. Maka sabar terhadap kezaliman para pemimpin, berpegang teguh dengan akidah yang benar terhadap hukam, kemudian mengikuti manhaj salafus salih dalam bab taat kepada waliyil amr, itu mendapatkan ganjaran yang besar dan sebab akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di mana? Haud, di telaganya. Nabi SAW memiliki telaga Haud. Sebagian mengatakan kalau telaga itu adalah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sebagian mengatakan bukan Al-Kautsar. Dan nanti semua umatnya akan berjumpa dengan Nabi SAW di telaga. Dan Nabi menunggu umatnya di telaga. Dan telaga Nabi SAW lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dari madu. Jumlah bejananya itu seperti bintang di langit. Dan orang yang minum di telaga Nabi SAW la yazma abadan. Dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Nanti ada orang-orang yang tertahan, tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW. Ya. Kata Nabi SAW, ummati, ummati. Mereka umatku, mereka umatku. Tapi ditegur dan dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh mereka dari perkara-perkara baru. Hadas, muhdas. Perkara-perkara bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka lihat subhanallah, sabar ala jawril hukam,
sabar terhadap kezaliman pemimpin itu merupakan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi bersabda, isbiru hatta talqawni 'alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW ketika menjelaskan pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka menunjukkan sabar terhadap kezaliman pemimpin termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita tidak sabar, melanggar, keluar, memberontak, maka itu termasuk perbuatan bid'ah yang jauh dari sunnah Nabi SAW. Makanya orang-orang yang berbuat bid'ah, mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dia tidak akan minum dari telaga Nabi SAW. Ini menunjukkan orang-orang yang menyuruh kepada khuruj, keluar kepada pemimpin yang sah, dan orang-orang yang memberontak kepada para pemimpin adalah yang berbuat bid'ah yang terhalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, nas'alullah al-afiyah. Kemudian kata beliau, nahnu nasma' wa nuti' liwulati amrina fi ghairi ma'siyatin. Kita mendengarkan dan juga taat kepada para pemimpin selain dari perbuatan maksiat. Karena ketaatan selain Allah dan Rasulnya itu tidak mutlak. Ya, yang mutlak harus ditaati hanya kepada Allah dan juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selain dari Allah dan Rasulnya itu tidak mutlak, ditimbang. Apabila ketaatannya sesuai dengan ketaatan Allah dan Rasulnya, kemudian tidak melanggar, maka boleh ditaati. Tapi kalau semisalnya di situ ada pelanggaran, maka tidak boleh mentaatinya. Sebagaimana disebutkan, la ta'atal makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada pencipta. Dan disebutkan innama ta'a fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan dalam perbuatan kebajikan. Maka kita mendengarkan dan taat kepada para pemimpin selain dari perkara-perkara maksiat. Ya, kalau dia menyuruh kepada kemaksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak boleh mendengarkan dan juga tidak boleh taat. Kemudian kata beliau, wala nara al-khuruj 'ala al-hakim al-muslim mahma kathurat ma'asih. Tidak boleh kita memberontak dan keluar dari kepemimpinan yang sah, ya, dari pemimpin muslim walaupun dia banyak berbuat maksiat. Jadi walaupun pemimpin banyak berbuat maksiat, tetap kita tidak boleh keluar dari ketaatannya. Dan lihat, wala nadkhul fi syai'in min umuri dunyahum. Dan kita juga tidak masuk dalam perkara yang berkaitan dengan dunia mereka. Jadi ini ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah tidak keluar, artinya tidak memberontak kepada pemimpin dan juga tidak ikut serta dalam urusan kepemimpinan mereka. Maka sebagian orang ada ghulu, ada tafrid, ada ifrat, ada tafrid. Ada yang mengkafirkan para pemimpin, kemudian menyuruh untuk memberontak. Dan ada lagi yang tidak memberontak, tapi masuk ke parlemen ikut campur dengan urusan mereka. Maka ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Dia tidak keluar dari kepemimpinan yang sah dan dia tidak ikut campur. Apa tugas ahlu sunnah? Nansahuhum hasbat tariqah syar'iyyah bisidqin wa ikhlas. Kita hanya sebatas menasehati dengan cara yang syar'i, dengan jujur dan ikhlas. Karena keluar itu menyebabkan pertumpahan darah. Sedangkan ikut campur dalam urusan kepemimpinan parlemen yang tidak dibangun dengan hukum Allah dan juga sesuai syar'i, itu banyak memudaratkan diri dan banyak ikut kezaliman dan kecurangan. Karena politik apabila tidak sesuai dengan hukum Allah, maka dia politik yang bukan syar'i. Sedangkan politik yang dibolehkan adalah as-siyasah asy-syar'iyyah. Maka tidak boleh seseorang ikut dalam politik yang tidak
syar'i. Maka ahlu sunnah dia tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan dalam urusan dunia, hukam para pemimpin, dan tidak khuruj, tidak memberontak dari para pemimpin. Hanya menasehati dengan cara yang syar'i dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Wa nad'ullah. Kemudian juga ahlu sunnah mendoakan buat para pemimpin bis salah wal falah, dengan kebaikan, keberuntungan, li'anna salahahum salahun lil ibad wal bilad. Karena kebaikan para pemimpin itu kebaikan buat manusia dan negara. Makanya dikenal ahlu sunnah senantiasa mendoakan kebaikan kepada para pemimpin. Sampai kata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Lau kanat li da'watun mustajaba la ahdaituha li amir." Kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, niscaya aku akan memberikan kepada pemimpin. Kenapa? Karena kebaikan pemimpin kebaikan buat semua manusia. Kalau seandainya seseorang tinggal di tempat yang penuh berkah, pemimpin-pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, hukumnya hukum Allah dan menjalankan syariat Allah, hampir tidak ada kefakiran di tempat tersebut. Semua diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, semua dimudahkan untuk menjalankan syariat Islam. Maka disebutkan pada zaman Abbasiyah, pemimpin-pemimpin sampai bingung harus kemana dia mengeluarkan zakat. Saking susahnya atau saking sedikitnya orang yang menerima zakat. Saking berkahnya kaum tersebut dan banyaknya kebaikan, maka makmur. Maka pemimpin bingung harus kemana menyalurkan zakat. Sekarang subhanallah, orang banyak yang minta zakat. Zakat yang ada disalurkan tidak tepat sasaran. Sedangkan dahulu saking berkahnya, bingung harus kemana menyalurkan zakat. Yang memberikan zakat banyak, yang menerima sedikit. Maka ini menunjukkan kebaikan pemimpin adalah kemakmuran buat manusia dan negara. Wa naqara ad-dukhul alaihim illa linasihin aw mutadhallim. Ya, kita tidak masuk dalam urusan pemimpin kecuali ingin menasehati. Ya, makanya terkenal ahlu sunnah wal jamaah, imam-imamnya tidak ikut campur urusan kepemimpinan. Ya, bahkan mereka menjauhkan kerajaan. Mereka tidak datang ke kerajaan. Kemudian mereka tidak meminta-minta, tidak mengemis, ya, tidak memelas, tidak memiliki dua wajah. Bahkan anak-anak raja kadangkala disuruh belajar di istana. Maka imam-imam atau ulama-ulama dipanggil ke istana untuk mengajar anak-anak mereka. Tapi ulama yang ikhlas dan jujur menolak permintaan tersebut. Bahkan dia menyuruh untuk anak-anak raja pergi ke masjid dan belajar di masjid. Agar tidak membedakan mana anak raja, mana orang biasa. Makanya kadangkala yang paling sulit untuk menerima ilmu itu mustakbir, orang-orang yang sombong. Ya, kata salah seorang salaf, la yanalul ilm al-mustahyi wa mutakabbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan juga orang yang sombong. Sombong dan angkuh merendahkan orang lain. Malu di sini bukan malu yang baik. Malu untuk bisa datang di majelis ta'lim karena di majelis ta'lim tersebut ada orang-orang di bawah dia. Kadang sebagian orang yang memiliki karyawan yang banyak tidak siap untuk duduk di majelis ta'lim karena dia duduk bareng pada saat itu dengan karyawannya. Dia ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi dari karyawannya karena dia biasa menjadi atasan. Maka orang yang berkarakter seperti ini tidak akan mendapatkan ilmu. Maka ilmu dibutuhkan tawadhu, kerendahan hati, dan dzul, kehinaan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena itu kenapa para raja zaman dahulu jauh dari ilmu syar'i? Karena mereka memiliki kibar, kesombongan, dan malu untuk duduk dengan rakyat belajar bareng. Ya, makanya dia panggil ulama-ulama ke istana agar memiliki kedudukan tersendiri di dalam belajar. Cuman para ulama dengan hikmahnya, keluasan ilmunya, kejujuran niatnya enggan untuk melakukan hal tersebut.
Dia suruh anak-anak raja datang ke masjid dan belajar di masjid. Dan disebutkan oleh salah seorang salaf, la tazalun nas bi khair ma akhadhu al-ilm fil masajid. Manusia akan terus berada di atas kebaikan apabila ilmunya diambil di masjid. Karena masjid tempat mubarak, buyutullah, rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Kemudian wanara al-jihad ma'ahum. Dan juga kita mewajibkan jihad atau jihad bersama para pemimpin. Mewajibkan jihad bersama para pemimpin. Jadi jihad itu tidak ditegakkan kecuali dengan perintah siapa? Pemimpin. Dan jihad ada dua. Ada jihad daf'i, jihad bertahan, ada jihad melawan. Yang wajib atas setiap individual apabila dia sampai kepada derajat jihad dafa'. Dia berjihad untuk melawan dirinya sendiri. Itu hukumnya apa? Wajib. Misalnya seseorang tinggal di satu daerah, kemudian datang musuh. Nggak mungkin dia pasrah. Dia harus melawan musuh-musuh tersebut. Dia harus mempertahankan agamanya, dia mempertahankan jiwanya, dan dia mempertahankan hartanya. Dan apabila dia terbunuh dalam rangka mempertahankan hal tersebut, syahid. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu namanya jihad dafa'. Jihad bertahan. Adapun jihad yang melawan orang-orang kufar itu harus dibawa bendera kepemimpinan yang sah. Dia menyuruh rakyatnya untuk jihad. Kalau semisalnya orang pergi keluar tanpa ada perintah dan yang lainnya, maka itu bukan jihad syar'i. Bukan jihad yang disyariatkan. Wa nunkir 'ala man sabbahum aw syahara bihim. Dan kita mengingkari orang-orang yang mencela pemimpin atau menjatuhkan harga diri pemimpin. Mungkin bisa antum catat hak-hak pemimpin yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim. Ya. Apa aja hak pemimpin yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim? Yang pertama, mendengarkan dan taat selain dari kemaksiatan. Dan mendengarkan dan taat selain dari kemaksiatan. Wujub as-sama' wa ta'ah fi ghairi ma'siyah. Mendengarkan dan taat selain dari kemaksiatan. Yang kedua, memberikan nasihat yang baik dan mendoakan kebaikan. Memberikan nasihat yang baik dan mendoakan kebaikan. Kemudian yang ketiga, adamul khuruj alaihim. Tidak keluar dari kepemimpinan mereka yang sah. Ya, tidak keluar atau berontak dari kepemimpinan mereka yang sah. Yang keempat, membela mereka dan tidak menjatuhkan harga diri mereka. Membela mereka dan tidak menjatuhkan harga diri mereka. Yang kelima, menolong mereka di atas kebaikan. Menolong para pemimpin di atas kebaikan. Yang keenam, menjalankan ibadah bersama mereka. Ya, menjalankan ibadah atau menegakkan ibadah bersama mereka. Makanya dahulu imam-imam itu pemimpin. Imam dan khatib adalah pemimpin. Sebagaimana isyarat Nabi SAW kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar diisyaratkan oleh Nabi SAW menjadi pemimpin setelah Nabi SAW karena disuruh menjadi imam ketika Nabi SAW sakit. Maka imam di dalam sholat, dia yang berhak menjadi imam dalam perkara dunia. Dan yang terakhir, sabar terhadap kezaliman mereka. Sabar terhadap kezaliman mereka. Ya. As-sabr 'ala al-jawr 'ala jawril hukam.
Ya, sabar terhadap kezaliman mereka. Maka itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada hukam, para pemimpin. Dan dari situ banyak sekali dalil-dalil baik Al-Quran, As-Sunnah, dan aqwal ulama yang berkaitan dengan poin-poin tadi yang bisa dibaca dalam kitab-kitab ulama. Dan terakhir, beliau menjelaskan perkataan Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaihim ajma'in. Ini cicit ya. Di bawah cicit malah. Muhammad bin Abdul Wahhab, Hasan Abdurrahman Abdul Latif. Dan subhanallah ya ikhwah, di antara keberkahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sampai 10 turunan masih ada yang jadi ulama. Dan ini pemberian dari Allah dan nikmat yang sangat besar. Karena sebagian ulama kadang terputus. Kadang dia tidak ada lagi yang menjadi ulama dari cucunya. Bahkan kadang sebagian ulama anaknya tidak menjadi ulama. Atau mungkin bapak dan anaknya jadi ulama, cucunya tidak jadi ulama. Sedangkan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sampai 10 keturunan semuanya masih ulama. Sampai generasi sekarang. Ya, kalau antum baca ada ulama di belakangnya Alu Syekh, itu maksudnya anak keturunan dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dan nikmat yang terbesar Allah berikan kepada seorang hamba, Allah jadikan anak keturunannya semuanya orang-orang baik, apalagi ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullah, bapak dan kakeknya semuanya ulama. Saudara kandung dia ulama. Ya, cuman Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak meninggalkan anak untuk mendoakan dirinya, tapi meninggalkan umat yang mendoakan dirinya. Dan dia meninggalkan buah karya dan kitab-kitab yang terus dibaca sampai hari ini. Ya, jadi kalau seseorang ingin memiliki amalan yang tidak terputus ketika dia wafat, maka dia harus ada kaitannya dengan ilmu. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, man arada alla yanqati amaluhu ba'dal maut falyanshur al-ilm. Barang siapa yang menginginkan amalannya tidak terputus setelah dia wafat, maka sebarkanlah ilmu syar'i. Sampai kata para ulama tentang hadis, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalath. Anak Adam kalau wafat terputus semua amalannya kecuali 3, apa aja? Sadaqah jariyah, ilm yuntafa'u bi, waladun saleh yad'ulah. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Gak ada yang bisa mengumpulkan 3 hal ini kecuali ulama. Sedekah jariah, ilmu yang dia sebarluaskan. Karena sedekah bisa berupa harta dan juga bisa berupa ilmu. Ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang diambil manfaat sudah pasti karena dia yang menyebarkan ilmu syar'i. Dan anak soleh itu bisa anak kandung dia atau murid-murid dia yang dia mengajarkan ilmu. Maka menjadi anak dia dalam bab ilmu syar'i. Maka ini kedudukan yang besar bagi orang yang berilmu. Kata Syekh Abdul Latif, beliau menjelaskan tentang keadaan pemimpin dari zaman dahulu sampai sekarang. Ya, dan bagaimana sikap-sikap para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Kata beliau, pemimpin dari mulai zaman Yazid ibn Muawiyah. Siapa Yazid ibn Muawiyah? Anaknya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah sahabat Nabi SAW, katibul wahyi, penulis wahyu Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Yazid bukan sahabat. Makanya ada sebagian orang menjelekkan Yazid, subhanallah. Menjelekkan dan menjatuhkan harga diri Yazid. Sampai ada salah seorang ulama mengarang kitab sejarah. Pas sampai Yazid ibn Muawiyah rahimahullah, ditegur, kenapa kamu tulis rahimahullah? La khair fi Yazid, nggak ada kebaikan daripada Yazid. Itu dihapus rahimahullah. Dimana Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Wasiyah Al-Kubra memiliki perkataan yang bagus. Tetap harus memiliki sikap objektif kepada Yazid. Keburukan yang dilakukan Yazid tetap salah,
namun tetap kebaikan dan keadilan yang dilakukan oleh Yazid diakui. Tidak boleh berlebihan di dalam menjatuhkan Yazid dan tidak boleh berlebihan di dalam memuji Yazid. Karena memang Yazid rahimahullah memiliki kesalahan. Maka kata di sini kata Syekh Abdul Latif rahimahullah, Yazid ibn Muawiyah kecuali dari zaman Yazid ibn Muawiyah Bani Umayyah, kecuali Umar bin Abdul Aziz, karena Umar bin Abdul Aziz pemimpin yang saleh dan berilmu. Adapun sisanya pemimpin-pemimpin dari Bani Umayyah, Yazid dan yang lain-lainnya selain Umar bin Abdul Aziz, telah banyak di antara mereka mengerjakan kejahatan-kejahatan dan kezaliman-kezaliman. Tapi semua para ulama pada zaman tersebut tetap taat dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin Bani Umayyah. Seperti kisah Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi di zaman siapa? Bani Umayyah. Dan terkenal Hajjaj ibn Yusuf dengan kezalimannya dan berlebihan dalam menumpahkan darah kaum muslimin. Sampai dia menistakan tempat-tempat suci Mekah dan Madinah. Dan dia membunuh orang-orang besar pada zamannya. Siapa yang dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf? Yang dibunuh Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair kibaru tabi'in, seniornya tabi'in pada saat itu. Dan dibunuh Abdullah ibn Zubair. Siapa Abdullah ibn Zubair? Anaknya Zubair ibn Awam, cucunya Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibn Zubair. Kemudian dia memerangi Zubair ibn Zubair ketika itu di Mekah, sampai dikatakan kiswa Ka'bah terbakar terkena panah yang ada apinya. Ya, kemudian juga dia membunuh banyak dari kalangan kaum muslimin. Cuman di zaman itu ketika Ibn Zubair terbunuh, masih ada sahabat seperti Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik, dan yang lain-lain. Dan ada kibar tabi'in, tabi'in senior seperti Ibn Musayyib, Al-Hasan Al-Basri, Ibn Sirin, Ibrahim At-Taimi, dan yang lain-lainnya. Semuanya tidak ada yang berontak kepada Hajjaj ibn Yusuf. Kenapa? Karena kalau dia berontak kepada Hajjaj ibn Yusuf, akan terjadi lebih banyak lagi pertumpahan darah. Dan mereka terhalangi dari mengajar, belajar, berdakwah, dan berbuat banyak kebaikan. Sampai dikatakan Abdullah bin Umar ketika terjadi perang gak keluar dari rumahnya kecuali untuk sholat 5 waktu. Kelar dari sholat 5 waktu dia balik lagi ke rumahnya. Ya, nanti kalau pas waktu sholat dia keluar, dia menjauhkan fitnah sejauh-jauhnya, tidak berkata apapun juga. Ya, maka dia selamat dari fitnah Hajjaj ibn Yusuf. Ya, sampai dia ingin melontarkan satu perkataan yang tidak baik. Ya, kalau nggak salah ketika Yazid khutbah. Cuman dia tahan karena dia khawatir terjadi fitnah pada saat itu. Ya. Begitu juga di zaman Bani Abbasiyah. Bani Umayyah dinastinya itu direbut oleh Bani Abbasiyah. Dikudeta. Sampai semua turunan Bani Umayyah dibunuh. Sampai Bani Abbasiyah, kejamnya mereka menjadikan mayat-mayat Bani Umayyah ditaruh di atas tanah, kemudian mereka letakkan di atas mayat-mayat tikar, mereka makan dan minum di atas mayat-mayat Bani Umayyah. Ya. Dan ini kesalahan besar apa tidak? Kesalahan besar, bengis, pertumpahan darah. Ya, dan subhanallah di zaman itu ada ulama-ulama besar seperti Al-Auza'i, Imam Malik, Az-Zuhri, Al-Laits ibn Sa'ad, Atha bin Abi Rabah. Tidak ada di antara mereka, dan juga ada juga Ahmad ibn Hanbal, Muhammad ibn Ismail, Muhammad ibn Idris, dan yang lain-lainnya. Ulama-ulama yang mengalami Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, tidak dikenal satupun dari mereka memberontak pada zaman tersebut. Makanya muamalatul hukam, bermuamalah dengan para pemimpin harus sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan harus sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Karena kalau tidak, dia keluar. Ada sebagian takut
dari kebengisan para pemimpin, akhirnya dia masuk ke pemimpin bermuka dua. Ini juga tidak benar. Ada sebagian memuji kebenaran para pemimpin berlebihan, padahal yang dipuji orang non-muslim. Ini juga salah. Maka Ahlus Sunnah di tengah-tengah, tidak membenarkan apa yang salah dari para pemimpin, tapi dia tidak keluar dan menjelekkan para pemimpin. Maka ini pentingnya mempelajari manhaj salaf dalam bab-bab akidah. Ya. Ya, maka ini menunjukkan ya kalau di antara prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memiliki prinsip yang benar terhadap para pemimpin. Oleh karena itu, kalau misalnya ada dai, dia khutbah menjelekkan para pemimpin, atau dia kajian, dia menjelekkan para pemimpin, atau misalnya ada demonstrasi, dia membenarkan sikap pendemo, atau ketika terjadi demonstrasi ada yang meninggal, kemudian dia angkat di dalam kajian dan yang lainnya, maka yang seperti ini ada khalal, ada kesalahan dalam prinsip dakwah dia. Karena tidak dikenal ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membeberkan masalah politik dan masalah fitnah di mimbar-mimbar di kajian-kajian. Bisa difahami ya? Nah, maka itu yang membedakan dakwah salafiyah dengan dakwah selain dari dakwah salafiyah, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini udah kita bahas panjang lebar, dan ada daurah mungkin bulan kemarin ya, atau 2 bulan yang lalu, seputar muamalatul hukam, seputar taat kepada para pemimpin. Bisa dikaji dan dimurojaah lagi ya di YouTube ya, pembahasan-pembahasan ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Khawatir hujan, yang nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa baraka ala abdika rasulika Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.